Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial misteri ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya, bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk belajar firman-Mu pada malam ini. Tuhan, pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu, pimpin anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, menegur, mengajar, memberikan tuntunan hidup buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam
Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat ayat pertama sampai yang ke-16 akan saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Judul berikutnya yaitu Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu memburu dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, saudara yang kasih Tuhan, judul firman Tuhan malam ini yaitu dosa dan akibatnya. Dosa dan akibatnya. Saudara yang kasih Tuhan, akibat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka dosa itu sudah mulai merasuk dalam kehidupan mereka, bahkan generasi keturunannya gitu ya, termasuk Kain gitu ya, yang mengalami godaan iblis gitu ya. Saudara, dosa itu ibaratnya suatu penyakit, suatu virus ya, suatu bakteri yang bisa mengganggu kemurnian hati seseorang gitu ya. Ada seorang yang pelukis gitu ya, seorang pelukis, ini hanya sekedar ilustrasi gitu ya, ada seorang pelukis yang mau melukis lukisan Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian dia mau melukis lukisan Tuhan Yesus dengan 12 muridnya ketika perjamuan terakhir gitu kan ya. Kemudian ketika mencari figur Tuhan Yesus, dia dengan mudah mencari figur Tuhan Yesus gitu ya. Dia dengan mudah mencari figur Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika dia mencari figur seorang Yudas ya, digambarkan mungkin figurnya Yudas orang yang licik begitu, orang yang mungkin penuh tipu daya begitu. Dia kesulitan mencari figur itu gitu ya. Sekian lama, jadi figur gambar dari Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sudah selesai, tinggal figur Yudas ya, yang dijadikan model untuk gambar dari Yudas itu tidak ditemukan. Sekian tahun, sekian lama, beberapa tahun kemudian dia baru bertemu dengan orang yang cocok menurut dia menjadi figur dari Yudas gitu ya. Kemudian dia mendatangi orang itu, seorang gelandangan gitu ya, seorang yang mungkin wajahnya kelihatan licik, wajahnya kelihatan jahat gitu ya. Kemudian dia menanyakan apakah dia mau menjadi model untuk lukisan dia gitu ya. Walaupun model lukisan yaitu dari figur Yudas gitu ya. Ketika
orang ini ditanyai seperti gitu, orang itu tiba-tiba menitikkan air mata, orang itu menangis. Apa sebabnya saudara? Saudara, ternyata orang tadi itu dulunya pernah menjadi model lukisan dari pelukis ini gitu ya. Dan dulunya dia dipakai sebagai model apa? Yaitu model dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi dari situ kita melihat karena faktor kehidupannya, kerasnya kehidupan atau mungkin pengaruh dosa bisa juga kan membuat orang itu bisa berubah demikian drastis ya. Dari yang cocok sebagai figur Tuhan Yesus menjadi berubah cocok sebagai figur Yudas gitu ya. Jadi dari situ menggambarkan bahwa dosa itu bisa merusak hidup manusia. Adam dan Hawa yang tadinya hidupnya enak, nyaman di Taman Firdaus, Taman Eden bersama dengan Allah, karena jatuh dalam dosa, maka mereka harus diusir, dan generasi selanjutnya, generasi keturunan mereka seterusnya, semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa, dan memang tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa gitu ya. Jadi semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi mewarisi benih dosa itu. Nah, tiba giliran pada saat kejadian yang baru kita baca tadi ya, kejadian 4 itu ya. Ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Allah. Diperkirakan waktu mempersembahkan itu adalah hari ke-7 atau hari Sabat ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka sudah beriman kepada Allah. Adam dan Hawa sudah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk beriman kepada Allah. Diperkirakan atau tafsiran mengatakan kemungkinan ini didapatkan, contoh ini gitu ya, didapatkan oleh Adam ketika Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada mereka ya. Ketika mereka habis jatuh dalam dosa, mereka kan membuat pakaian dari daun-daunan, tapi itu kan tidak sempurna gitu ya. Maka Allah menyembelih binatang dan memberikan kulitnya sebagai pakaian bagi mereka. Nah, diperkirakan teladan seperti itulah, binatang pasti nggak mungkin dikuliti hidup-hidup, pasti disembelih dulu, dipotong dulu gitu ya. Jadi kegiatan mempersembahkan korban ini itu adalah inisiatif Allah yang Allah berikan contoh bagi manusia, dan Adam melaksanakannya dan termasuk diteruskan untuk kepada anak-anaknya. Nah, yang menarik saudara, Abel itu mempersembahkan lemak-lemak ya yang terbaik dari binatang kambing dombanya gitu ya. Sedangkan Kain dikatakan di situ memberikan sebagian dari hasil tanahnya, karena Kain adalah seorang petani gitu ya. Saudara, persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel itu memang berbeda gitu ya. Itu memang berbeda gitu ya. Diperkirakan mengapa persembahan mereka itu ditolak ya, mengapa persembahan Kain itu ditolak. Kemungkinan besar kan kalau kita melihat ya, tanah itu kan sudah terkutuk ya, gitu ya. Sedangkan yang namanya kurban, yang namanya persembahan itu biasanya seperti dikatakan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 itu ya. Segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, seperti itu ya. Jadi bisa jadi kemungkinan persembahan Kain ditolak. Yang pertama karena tanah itu sudah terkutuk gitu ya. Nah, sekali lagi ini ada tafsiran gitu ya. Kemudian persembahan Habel itu persembahan yang sesuai dengan maksud Allah gitu, yaitu lemak atau daging yang dipersembahkan ya, lemak-lemaknya yang dipersembahkan ya. Dan itu kan baunya kan harum, kayak kita membakar sate kan baunya harum. Coba kalau sayuran dibakar itu kan baunya kurang sedap gitu ya. Kemudian selain itu ya, selain soal materi gitu ya, tapi sebetulnya ada yang penting lagi gitu ya. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Kain itu menguji atau mencobai Allah gitu ya. Bahwa Kain sebenarnya sudah tahu persembahan apakah yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya, itu dilihat dari kebiasaan Adam ya ketika mempersembahkan korban. Tapi Kain sengaja mencobai Allah. Selain itu ada tafsiran yang lain mengatakan bahwa menerima atau menolak persembahan itu adalah hak mutlaknya Allah gitu ya. Hak mutlaknya Allah. Jadi sebetulnya Kain walaupun persembahannya nggak diterima itu tidak boleh marah ya, tidak boleh protes, karena itu adalah hak mutlaknya Allah. Walaupun sebetulnya ini
agak lemah ya tafsiran, tapi ada tafsiran seperti itu. Kemudian yang berikutnya tafsiran yang lain mengapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Di situ dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian, ya sebagian gitu ya. Kemudian Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Anak sulung berarti kan yang terutama gitu ya, atau dikatakan persembahan yang terbaik gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang membuat persembahan Kain itu ditolak. Ada lagi saudara, ada lagi. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban baik. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi sebetulnya berkaitan dengan iman ya. Jadi ketika mempersembahkan persembahan itu berkaitan dengan iman. Jadi bisa jadi Kain mempersembahkan hanya sekedar ya seperti tafsiran tadi mencobai, atau sekedar rutinitas ya, sekedar ritual gitu aja. Sedangkan Kain ada iman ya, ada perasaan berbakti kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah gitu ya. Kemudian yang pasti saudara, kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang 12, di situ dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lah ini. Jadi pada dasarnya Kain itu jahat ya, Kain itu jahat ya. Jadi saudara, dari situ kita bisa lihat bahwa dosa itu menghalangi persembahan dan penyembahan kita ya. Persembahan dan penyembahan kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara, jangan ada ganjalan, jangan ada kesalahan, jangan ada dosa dalam hati kita ketika kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau seperti itu tidak layak ya. Kita masih punya kesalahan, kita masih punya ganjalan. Sementara kita mau beribadah, kita mau mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan, itu enggak layak ya. Tuhan tidak berkenan gitu ya. Saudara, yang pasti saudara, di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu dia. Kata mengintip di depan pintu, kalau versi yang lain itu terjemahnya mengatakan ia sangat menginginkanmu gitu ya. Jadi di situ Allah sebetulnya sudah menegur Kain ya, Allah sudah memperingatkan Kain, tetapi pada dasarnya Kain memang jahat gitu ya, sehingga dia walaupun tidak diperingatkan, tetapi keinginan dosanya itu untuk membunuh Habel itu begitu kuat sampai akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Bayangkan, pembunuhan yang dilakukan oleh Habel itu adalah pembunuhan terbesar di dunia, karena dia membunuh sepertiga penduduk bumi di dunia, karena pada saat itu baru 4 orang gitu ya. Jadi saudara, jangan sampai ada ganjalan, ada dosa sebelum kita melakukan ibadah. Karena apa? Karena kalau seperti itu tidak akan layak. Ya memang seharusnya dalam hidup kita tidak boleh ada dosa gitu ya. Saudara, dosa-dosa Kain kepada Allah, membunuh Habel ya, menumpahkan darah. Kenapa? Karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Allah. Hak prerogatifnya Allah. Kain merebut haknya Allah ya. Saudara, yang berhak membunuh manusia itu hanya Allah. Kenapa? Karena memang Allah adalah pencipta manusia. Manusia yang berdosa, Allah berhak membunuhnya, Allah berhak menghukumnya. Untuk apa? Untuk menyatakan kekudusannya, menyatakan keadilannya gitu ya. Kemudian Kain juga berbohong, dosa Kain yang lain. Kain berbohong ketika Allah tanya, "Di mana adikmu? Di mana Habel adikmu?" "Saya tidak tahu, aku tidak tahu," dia. Padahal Kain tahu dia, Kain tahu. Kemudian Kain juga berani melawan Allah. Ini kurang ajar gitu ya. Kain berani melawan Allah. "Akukah penjaga adikku?" gitu ya. Ketika ditanya oleh Allah, "Akukah penjaga adikku?" gitu ya. Kata penjaga di situ itu dari kata Ibrani shomer yang artinya menjaga dari pihak yang tinggi ke pihak yang rendah gitu ya. Dengan kata lain seharusnya Kain menyalahkan Allah. Dengan kata lain, Kain itu seakan-akan menyalahkan Allah.
seharusnya Allah lah yang seharusnya menjaga Habel gitu ya. Padahal Kain yang membunuh Habel gitu ya. Jadi kurang ajar Kain itu ya. Jadi saudara, dosa-dosa Kain itu seperti itu gitu ya. Dan akhirnya Kain mendapat hukuman dari Allah gitu ya. Hukuman yang pertama, Kain dikutuk. Ya, Kain dikutuk ya. Waktu Adam melanggar, Allah tidak mengutuk Adam ya, tetapi mengutuk bumi. Tetapi Kain itu dosanya lebih berat dari dosanya Adam dan Hawa gitu ya. Walaupun memang awal mula dosa itu ya Adam dan Hawa gitu ya, melanggar itu. Tetapi ketika Kain membunuh itu bagi Allah itu luar biasa gitu ya. Dan Kain dikutuk ya. Saudara, Kain dikutuk dan di situ dikatakan juga Kain menjadi orang asing di bumi ya, karena darahnya Habel itu sudah menolak keberadaan Kain. Artinya Kain tidak akan bisa sepenuhnya mengusahakan tanah di situ gitu ya. Maka Kain harus mengungsi, harus meninggalkan daerah situ gitu ya. Saudara, akhirnya Kain tinggal di Nod ya. Kain keluar dari lingkaran, artinya lingkaran dari keluarganya Adam dan Hawa gitu ya. Nod itu artinya bergerak ke sana kemari, berkeliling-keliling gitu ya, atau dengan kata lain nomaden ya, atau tidak hidup menetap. Jadi dengan kata lain Kain akhirnya menjadi seorang pengembara gitu ya, menjadi seorang pengembara. Artinya tidak ada kan ketika seseorang hidupnya menetap dengan hidup mengembara pasti lebih damai, lebih nyaman hidup yang menetap. Ya, jadi akibat dosanya Kain hidupnya tidak nyaman. Ya, jelas memang dosa membuat hidup tidak nyaman gitu ya. Tapi yang menarik saudara, Allah tidak menghendaki orang membunuh Kain. Allah tidak menghendaki orang membunuh Kain. Ini kalau saya aplikasikan, sebetulnya hukuman mati itu tidak tepat ya bagi saya loh ya, bagi saya pribadi. Walaupun mungkin kalau kita melihat kejahatan yang sudah begitu luar biasa yang dilakukan oleh seseorang, tapi sebetulnya bagi saya pribadi gitu ya, saya tidak berbicara tentang pandangan politik atau pandangan negara gitu, tapi bagi saya pribadi, bagi saya yang berhak mencabut nyawa manusia itu cuma Allah gitu ya. Jadi mungkin manusia hanya bisa memberikan hukuman seumur hidup gitu ya, walaupun mungkin itu penerapannya agak ribet ya. Kalau semua dihukum seumur hidup nanti penjaranya penuh dan lain sebagainya, biayanya mahal dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi ya, dari ayat ini gitu ya, dari pelajaran ini kita tahu yang memberi nyawa itu kan Allah. Jadi yang berhak mencabut nyawa itu juga Allah. Manusia tidak berhak menghukum mati. Kain juga diberikan tanda oleh Allah gitu ya, sehingga orang lain tidak boleh membunuh Kain. Jadi artinya hukuman mati atau pembalasan orang dengan menghukum mati itu tidak benar, itu salah gitu ya. Kemudian saudara, beberapa pengertian tentang dosa itu ya. Jadi saudara, dosa itu digambarkan seperti utang. Dosa itu digambarkan seperti utang, artinya harus ditebus gitu ya. Bukan dengan cara memperbanyak perbuatan baik, tetapi ya seperti 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi kalau yang kita sudah baca bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, Ibrani 9 ayat 22 gitu ya. Segala sesuatu itu disucikan dengan penumpahan darah ya. Dan kita tahu manusia berdosa. Sementara di dalam PL yang dikorbankan itu binatang. Nah, tentu saja itu tidak sempurna. Jadi tiap tahun harus diulang, tiap tahun hari raya pendamaian itu harus diulang terus. Itu imam besar harus memercikan darah ya, binatang itu ke tanduk-tanduk tabut suci gitu ya, tabut perjanjian gitu ya. Dan manusia yang berdosa yang seharusnya kena murka Allah itu ditutupi sementara oleh darah binatang tadi ya, sehingga murkanya Allah bisa reda. Tetapi itu tidak sempurna karena yang berdosa manusia yang dikorbankan binatang. Jadi tiap tahun harus diulang. Jadi kita bersyukur sejak Kristus mati ya di salib ya, di kayu salib untuk menebus kita, menebus manusia dari dosa. Maka itu darah yang layak, itu darah yang sempurna, karena yang berdosa manusia
yang dikorbankan juga manusia. Kita ingat eh, kenapa hanya Yesus yang layak untuk menebus kita, ya, menebus manusia yang berdosa itu. Karena seluruh keturunan manusia itu telah jatuh dalam dosa. Artinya dosanya cemar. Sementara syarat korban persembahan itu harus tidak bercacat celah. Darahnya harus murni, darahnya harus kudus. Tetapi juga harus manusia. Nah, Tuhan Yesus itu manusia Allah. Dia lahir dari benih Roh Kudus, bukan dari benihnya Yusuf, bukan benihnya laki-laki atau bukan dari keturunan manusia, tetapi dari Allah, dari Roh Kudus. Tetapi dia dikandung oleh manusia, oleh Maria. Jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang masih tidak bercacat celah dia, dan dia dijadikan dosa, dijadikan berdosa, atau dia menanggung dosa semua manusia, menebus kita yang berdosa gitu ya. Jadi dosa itu sebagai utang harus dibayar. Saudara, seringkali mungkin kita berpikir apakah Tuhan Yesus menebus kita, membayar hutang kita kepada iblis? Tidak. Allah tidak, kan seperti kadang hutang kan seperti pegadaian gitu ya, menebus itu kan gambarannya seperti pegadaian. Apakah Allah membayar kepada iblis itu ya untuk menyenangkan hatinya iblis? Tentu saja tidak seperti itu. Saudara, Allah itu Allah yang suci, Allah yang kudus. Tetapi Allah juga mengasihi manusia. Tetapi ingat, Allah tidak bisa menerima manusia yang berdosa begitu saja, diampuni gitu, tanpa ada proses penebusan dulu, penyucian dulu ya, pendamaian dulu gitu ya, mengampuni gitu saja, maka itu akan menciderai natur Allah yang lain, yaitu apa? Keadilannya. Ya, jadi keadilan Allah itu terpenuhi dengan adanya kurban Tuhan Yesus itu. Manusia yang berdosa diampuni, ya, tetapi manusia harus percaya, ya, harus percaya kepada kurban Tuhan Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak percaya maka tidak terhisap dalam kematian dan kebangkitan Kristus, tidak bisa diampuni gitu ya. Jadi manusia yang berdosa, Allah yang mau menerima manusia itu tidak bisa serta-merta jinjela diampuni gitu ya, tidak bisa. Maka harus manusia yang berdosa tadi harus disucikan dulu, harus ditebus dulu. Maka caranya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa dia, sehingga kita yang sudah disucikan, sudah damaikan, bisa datang kepada Allah. Ya, jadi kasihnya tersampaikan, keadilannya terpenuhi gitu ya, dan kekudusannya juga tidak tercederai gitu ya. Jadi saudara, dosa itu utang harus dibayar, dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah membayar buat kita semua. Maka sekali lagi kita harus hidup tanpa dosa, hidup menjauhi dosa. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang sudah ditebus. Dosa juga sering digambarkan sebagai pelanggaran, ya, bahasa Yunaninya parabasis, artinya gerakan membelok dari jalan yang lurus atau menyimpang dari jalan Allah. Dosa Adam itu melanggar, yaitu menolak, mematuhi larangan Allah, seperti itu. Dosa itu bisa jadi pelanggaran. Dosa juga dikatakan, ini mungkin lebih keras gitu ya, yaitu kedurhakaan gitu ya. Ketika seseorang mendurhaka kepada Allah, maka itu dikatakan sebagai kedurhakaan. Dosa ini lebih tajam lagi. Dosa digambarkan sebagai tuan, ya, memperbudak, menguasai manusia dia. Jadi seperti yang saya katakan dari awal tadi ya, dosa itu kan bagikan virus, bagian bakteri yang bisa menyerang, menggerogoti hati kita yang murni gitu ya, menjadi hati kita yang berdosa gitu ya. Makanya ada istilah hamba dosa gitu ya, karena memang orang diperbudak oleh dosa. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk dosa. Tetapi ada juga yang lain, yaitu dosa sebagai kepalsuan. Nah ini, jadi kesannya itu murni tapi sebetulnya palsu gitu ya. Saudara, hati-hati saat-saat akhir zaman ini. Bahkan di zaman dulu juga sudah ada ya nabi-nabi palsu ya, para penginjil palsu memberitakan firman Tuhan yang bukan dari Tuhan Yesus ya, atau mirip-mirip kabar dari Tuhan Yesus padahal sebetulnya bukan ya. Hati-hati saudara. Jadi saudara, mari kita menanggalkan kehidupan dosa. Andai kata kita masih ada ganjalan dosa, andai kata kita masih ada terikatan dosa, mari kita putuskan, kita putus hubungan dengan dosa. Kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus. Kita harus ingat itu, kita sudah ditebus.
maka kita harus hidup tidak dalam dosa, hidup jauh dari dosa. Memang itu mungkin, wah bisa enggak kita masih dalam dunia ini tidak jatuh dalam dosa. Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Makanya kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh Allah, kita butuh firman Tuhan, firman Allah yang menerangi hati kita, Roh Kudus yang membimbing hati kita supaya kita kuat melawan godaan dosa dia. Saudara, dosa itu ibaratnya seperti penyakit kanker gitu ya, seperti penyakit kanker ya. Lama-lama makin ganas, lama-lama makin ganas gitu ya. Dari kanker, tumor ya, kalau nggak salah gitu ya. Kemudian semakin stadiumnya semakin tinggi, lama-lama semakin ganas, dan ketika sudah menguasai maka seseorang terkadang bisa menjadi murtad ya. Jadi saudara, jangan sampai seperti itu. Kita harus takut akan Tuhan, apalagi situasi akhir zaman ini gitu ya. Banyak ajaran-ajaran palsu. Kalau saudara lihat di Google gitu ya, ada sabda, ada tulisan sabda, tapi sabda apa gitu ya, sabda saya lupa, pokoknya bukan sabda Alkitab ya, sabda yang lain itu sepertinya tulisannya untuk orang Kristen, tapi ajarannya ternyata bukan Kristenan, ajaran yang semacam bidatnya Kristen ya, sesat itu ya. Jadi apalagi ada situs-situs yang pokoknya intinya ketika ajaran itu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka itu sesat. Atau bahkan yang paling parah lagi, misalnya contohnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu ya, yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi pendeta perempuan di Cina gitu ya waktu itu ya. Tapi sekarang tidak tahu masih hidup apa enggak ya, karena sudah dikejar-kejar polisi gitu ya. Tidak tahu sudah tertangkap apa enggak gitu ya. Tapi ajarannya sempat ada di internet ya, lagu-lagunya juga ada, lagunya nuansa Kristen, tetapi kata-katanya, teksnya, syairnya itu salah ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan pada malam ini mengajarkan kepada kita harus putus hubungan dengan dosa, kita harus hidup benar di depan Tuhan, menjauhi dosa, jangan menjauhi dosa, jangan sampai dosa itu menguasai hidup kita. Kita belajar dari peristiwa Kain dan Habel ini ya, membuat kita semakin hidup itu dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu sangat menggoda, dikatakan itu begitu sangat, sudah mengintip di depan pintu, artinya begitu menggoda kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan Allah, tanpa firman Tuhan untuk kita baca terus, untuk kita mengerti terus gitu ya, untuk kita pegang terus, kita akan kalah. Maka dari itu saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dengan benar ya, membaca firman Tuhan dengan mempelajarinya, bukan hanya sekedar membaca, tapi merenungkan, mengerti, memahaminya, mempelajarinya gitu ya. Ya, biarlah firman Tuhan pada ibadah PA malam ini boleh memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Ajarkan kami untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk melawan segala tipu daya dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.